Pokoknya bila kita tidak mau, tidak rela bahwa hidup ini adalah Allah, selamanya tak akan pernah paham, Kang Daru. Kenapa? Karena Allah yang di sini maknanya hawa nafsu yang selama ini jadi Allah, tak menerima Allah yang lain selain setan itu sendiri, iya kan? Berat memang, sulit, memang penuh perjuangan, perlu latih dan latih. Bisa dipahami, Kang Mas semuanya? Ya, bisa. Alhamdulillah. Jadi memang kadang kita diuji oleh Allah. Ya itulah tempat latihan kita, tempat nerimo ing pandum. Relakah kita dengan ujian itu. Bila kita tak rela, ya adab. Tapi bila kita rela, ya jannah, ya enggak? Ayo lagi, apalagi Kang Daru? Ya, masih bingung saya. Iya, masih bingung. Ya, apa yang dibingungi? Tidak apa-apa, yang penting kan mengakui kebingungan biar tidak bingung lagi. Tidak apa-apa, kita saling belajar bersama. Saya pun juga belajar. Ayo, apa lagi yang membuat bingung apa? Apa kira-kira yang membuat bingung Kang Daru? Nggak tahu semua. Makin ke situ makin bingung, makin ke situ makin bingung. Memang begini perjalanannya, kan ada mukaddimahnya. Man arofa nafsahu, barang siapa mengenal dirinya. Kenapa Kang Daru bingung? Karena Kang Daru jangankan mengenal Allah, mengenal Kang Daru sendiri saja belum bisa. Itu yang membuat bingung. Ya kan? Kang Daru ini hakikatnya siapa? Abdul Halim ini hakikatnya siapa? Coba kita telusuri. Kang Daru usia berapa sekarang? 40 lah. 40 lah ya. 40 tahun yang lalu Kang Daru ada kira-kira waktu lahir procot, Kang Daru tahu? Waktu dilahirkan? Enggak tahu. Ya, enggak tahu. Berarti Kang Daru itu makhluk gaib apa makhluk nyata? Tuh. Kalau Anda merasa nyata, merasa wujud, mestinya kan Anda tahu. Ya. Ya kan? Gini loh, Bang. Kan enggak tahu, Bang. Iya. Tapi nggak bisa menyimpulkan nyata atau gaib. Ya nggak bisa. Iya, maknanya ketika kita bayi dilahirkan kan, yang tahu kan hidup yang ada pada kedua orang tua kita dan hidup yang menyaksikan waktu kita lahir, ya kan? Kita sendiri pun tak ada waktu itu. Kalau kita ada menyaksikan saat kelahiran kita bisa milih. Aku dilahirkan dari orang kaya saja agar aku tidak melarat. Bisa milih dilahirkan dari orang yang kaya raya. Sedangkan kita dilahirkan tidak bisa milih dari mana kita dilahirkan, ya kan? Berarti kita dulu itu sudah nerimo ing pandum, sudah kenal Tuhan. Dulu kita sudah mengenal Tuhan, sudah satu dengan Tuhan. Maknanya apa satu dengan Tuhan? Karena yang ada hanya Tuhan, kita tidak ada. Apa buktinya? Waktu saat di tanah kita tidak ada, yang ada hanya Tuhan. Apa buktinya Tuhan ada? Tuhan yang memproses cikal bakal badan ini sampai sekarang, ya kan? Itu kenyataan adanya uripe Allah. Kemudian dari tanah diproses lagi menjadi tumbuhan. Dari tumbuhan diproses lagi jadi hasil-hasil dari tumbuhan, sayuran, buah-buahan, beras, dimakan oleh hidup yang ada pada kedua orang tua kita, sehingga diproses oleh hidup menjadi saripati makanan dan menjadi sel sperma dan sel telur. Di situ pun Kang Daru ada enggak? Enggak ada kan? Iya. Itulah yang dimaksud malam itu. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di suatu malam. Di suatu malam itu maknanya hambanya belum tahu apa-apa. Masih gelap cahaya manusianya. Yang ada hanya cahaya Tuhannya. Yang baru hadir silakan. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini buat sedulur-sedulur semua, semoga barokah. Amin, amin, Kang Mas, amin. Dari kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya lanjutkan ya ceritanya Kang Daru tadi ya. Lanjut. Setelah itu sampai menjadi sel sperma, sel telur, bertemulah kedua orang tua kita. Akhirnya kita menjadi gumpalan darah, gumpalan daging, jadi janin dan bayi. Bayi itulah yang dimaksud Masjidil Aqsa itu. Dari tanah Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa yang diberkahi, bayi yang diberkahi. Kenapa kok diberkahi? Sudah ditunggu-tunggu oleh kedua orang tuanya. Digambarkan Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan sudah ditunggu-tunggu di Masjidil Aqsa oleh para rasul-rasul dan para malaikat. Untuk apa? Sholat jamaah. Maknanya sholat jamaah itu bayi kumpul sholat berjamaah bersama ayah ibunya. Kenapa bayi kok bisa sholat waktu itu? Karena bayinya belum ada, masih suci bersih, yang ada hanya Allah, yaitulah sholat. Akimi sholat tali dzikri, dirikan sholat, bukan mengerjakan sholat, dirikan sholat guna untuk mengingat aku. Bagaimana mungkin bayi itu mengingat bayinya, sedangkan bayinya tidak ada, yang ada hanya Tuhannya. Iya Kang Dar, bisa diterima? Nah, untuk kembali ke alam itu, ya kita harus jadi bayi lagi. Maknanya apa? Ya pasrahkan semuanya, hanya Tuhan yang mengurus kita. Owe makan datang, owe susu datang, owe dimandikan, dibersihkan. Ya kan? Dilayani kita. Bukan kita sendiri yang bersyariat, tapi yang ada syariatullah. Bisa dipahami Kang Daru? Berarti dengan itu semua yang paling wujud itu yang menciptakan apa yang dicipta. Iya, kalau yang paling wujud memang yang menciptakan. Nah, tapi selagi di dalam diri kita ini merasa sebagai pencipta, tidak mau kita kalau dianggap kita tidak ada, yang ada hanya Allah, tidak mau. Kenapa? Karena diri kita selama ini menyerupai Allah sebagai pencipta. Apa buktinya? Sholat ciptaanku, aku yang bisa sholat. Allah mana bisa sholat? Murtad kalau Allah bisa sholat, ya kan? Makan, aku yang bisa makan. Kalau Allah bisa makan, murtad. Katanya Allah tidak makan, tidak minum. Kalau Allah bisa naik motor, murtad. Hanya aku yang bisa naik. Berarti selama ini kan kita menyerupai Allah. Mana mungkin kita terima Tuhan itu selagi di dalam hati kita masih jadi Tuhan sendiri. Bisa dipahami? Gampang kan? Gampangkanlah. Maknanya Allah sesuai prasangka hambanya. Bila hambanya gampang dalam hatinya, gampang. Tapi bila hambanya sulit, ya sulit terus. Maka permudahkanlah maknanya. Jadi jangan putus asa Kang Daru ya. Belajar terus ya. Maksudnya kita ini mengaku hamba, ya, mengaku manusia. Atau gimana tadi kok tambah bingung aku. Ayo silakan Kang Mas yang dari Malaysia, ayo dibantu agar Kang Daru tidak bingung. Ayo saling belajar mudzakarah bersama, ayo dibantu. Mungkin dari Kang Mas yang dari Malaysia, Kang Daru bisa ngeh hatinya, bisa paham. Ayo silakan gantian, karena kita sama-sama belajar. Yuk silakan Kang Mas. Sambil ngopi ya, gantian saya yang menyimak. Yuk silakan Kang Mas dari Malaysia. Ya, teruskanlah Uluk ya. Saya kurang pandai juga. Kurang pandai menjelaskan.
Kalau Kang Daru. kan Ah. Uripe itu bagi tahu, insya Allah lah boleh faham, boleh masuk lah, boleh terima gitu. Iya. Untuk yang dari Malaysia kan bisa terima ya apa yang dijabarkannya. Alhamdulillah. Itu ada typingan itu Ira Arianto. Ya silakan dibacakan Kang Daru. Jangan mengaku manusia lagi, Mas Daru. Maksudnya gimana ini, Pak? Terus kalau kita nggak mengaku manusia berarti mengaku Tuhan. Inilah salah pahamnya ya kan, kalau nggak ada yang menunjukkan akhirnya salah paham ya kan, sama dengan loh kalau hidup ini Allah ya berarti aku Allah ya kan, itulah salah pahamnya. Akhirnya berbuat sebebasnya, aku mau zina, mau judi, ini kan Allah bebas aku ya kan. Nah ini yang membuat manusia salah paham. Maknanya begini Kang Daru, jangan apa tadi typingannya apa Kang Daru? Typingannya mana tadi? Ira Arianto jadi aku. Jangan mengaku manusia lagi, Mas Daru. Ya. Begini. Berarti kan ada unsur mau disuruh mengaku jadi Tuhan, iya kan? Enggak. Ini boleh jadi suruh mengaku sebagai hewan. Manusia pun juga hewan. Suruh mengaku jadi malaikat. Malaikat kan enggak makan, enggak minum. Suruh mengaku begini. jadi iblis atau setan, mana satu itu maksudnya. Itu pokoknya maknanya, jangan manusia lah. Maknanya begini, apa yang ditepingkan itu maksudnya begini. Jangan mengaku jadi manusia, maknanya tak mungkinlah manusia bila masih ada diri manusianya yang menjadi pencipta di dalam dadanya, kalau tidak mengakui bahwa dirinya manusia, tidak akan mungkin. Ya enggak? Bila masih ada manusianya, tak akan pernah rela, ridho mengakui, tidak mengakui bahwa dirinya manusia, ya pasti ngaku bahwa dirinya manusia ya kan. Yang lebih hebat daripada Allah. Kenapa kok dikatakan lebih hebat daripada Allah? Allahnya ditiadakan, digoibkan, ditidakwujudkan, ditidakhadirkan. Yang hadir, yang wujud, yang hidup hanya manusianya. Memang bila itu terjadi pada diri kita, tidak mau ada Tuhan yang selain diri kita sendiri di dalam dada kita ya kan. Berat memang selagi masih ada manusianya. Tapi bila sudah tak ada manusianya, bagaimana mungkin kita bisa mengakui bahwa kita bukan manusia bila manusianya tidak ada? Ya kan? Hanya Allah yang bisa mengakui bahwa diri kita manusia. Kalau tanpa hidup, ya tak akan bisa manusia mengakui bahwa dirinya adalah manusia. Jadi yang penting kita tahu hidup siapa. Maksudnya enggak. Maksudnya kita menyadari bahwa manusia itu tak ada gitu. Maknanya begini, adanya manusia itu kan karena diciptakan Sang Pencipta, diciptakan Allah ya kan. Iya. Berarti lebih ada mana antara manusia dan Tuhannya. Contoh, manusia bisa membangun bangunan yang megah, manusia bisa membuat kendaraan mewah, manusia bisa membuat bermacam-macam yang ada di dunia ini. Kira-kira apakah mungkin seumpama kulkas ya? Kulkas ini ciptaan Kang Daru. Buatan seumpama Kang Daru sebagai pembuat kulkas ya kan. Terus kulkas ini tidak saya sebut kulkas. Saya sebut Daru. Hei Daru, tidak mungkin mau. Orang-orang yang melihat tidak mungkin mau. Ini namanya kulkas, bukan Daru. Kenapa? Karena wujud kulkasnya lebih nyata bagi manusianya daripada wujud yang menciptakannya. Ya enggak, Kang Mas? Kang Daru selama ini membeli perangkat apapun kebutuhan kehidupan Anda. Anda enggak mungkin cari siapa yang membuat ini. Enggak mungkin.
Kenapa? Anda sudah silau dengan wujud apa yang Anda inginkan. Tanpa Anda tahu siapa penciptanya, ya kan? Tidak penting penciptanya. Yang penting aku punya barangnya. Iya enggak? Iya. Dan tidak penting Allah. Yang penting aku ada. Sama kan dengan begitu. Lain itu, Bah. Nah, Karena memang kita- lain. Ya. Mohon maaf Kalau nih biar Iya. saya nyambung nyimaknya kan, biar nggak gagal paham dalam menyimak. Iya, Tadi alhamdulillah. pertanyaannya silakan. apa, Kang Mas Silakan, Daru? Kang Mas. Aku juga nyimaknya agak keder karena nggak tahu pertanyaannya gitu. Iya, iya. Silakan Kang Daru.